Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara-saudara semua melalui media virtual. Kita akan bersama-sama berdoa dan juga merenungkan sabda Tuhan di hari Selasa 2 Mei 2023 ini. Untuk mengawalinya, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami memohon ketenangan, agar sabdamu menguasai seluruh tubuh dan jiwa kami. Kini bersabdalah ya Tuhan, kami ingin mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari ini akan saya bacakan dari Matius pasal 23. Saya ulangi, Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam momentum silaturahmi Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh saudara-saudara kita umat Islam, dan itu biasanya menjadi momentum silaturahmi kita juga, biasanya seraya bersalaman, kita pasti mendengar atau kita sendiri turut mengucapkan kalimat mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, momentum itu menjadi hari yang baik bagi siapapun untuk saling merendahkan hati, meminta maaf atas segala kesilapan yang sengaja atau tidak sengaja diperbuat. Berbesar hati untuk meminta maaf memang tidak mudah. Ternyata bukan hanya memaafkan yang sulit, tapi ternyata untuk meminta maaf pun biasanya sama susahnya. Padahal perihal maaf memaafkan ini bisa menjadi salah satu penyebab terbesar dari stagnasi atau mandeknya pertumbuhan iman kita. Alkitab bahkan berkata bahwa bukan saja perasaan bersalah bisa begitu menyiksa dan terasa sebagai sebuah ganjalan dalam hidup kita, tapi bahkan juga menjadi penghalang bagi kita untuk dapat berhubungan dengan Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dari ucapan Yesus sendiri yang mengatakan dalam bacaan tadi, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dari ayat ini kita mengetahui betapa pentingnya untuk berdamai dengan orang lain di mata Tuhan. Tuhan mewajibkan kita membereskan segala sesuatu ganjalan terlebih dahulu, sebelum kita datang membawa persembahan di hadapan Tuhan. Dalam ayat berikutnya, kita pun dianjurkan untuk langsung menemui mereka yang punya masalah dengan kita dan dengan segera menyelesaikannya. Itu akan membuat kita terhindar dari masalah berlanjut yang bisa membuat kita sendiri bertambah repot. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara.
Itu kalau kita mau baca lanjutannya pada ayat 25. Dengan tegas juga dikatakan dalam ayat 26, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Dengan kata lain, ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan ingin kita mengakuinya dan meminta maaf. Dia ingin kita melakukannya dengan penuh semangat, cepat, dan pribadi. Keinginan dan kerelaan dengan berbesar hati untuk berdamai sesungguhnya merupakan hikmat yang langsung berasal dari atas atau dari Tuhan. Nah, saudaraku, mana yang lebih penting? Meminta maaf atau memberi maaf? Keduanya sama-sama penting, karena akan menghancurkan tembok penghalang antara kita dengan Tuhan. Jika perihal mengaku bersalah atau meminta maaf atau berdamai di mata Tuhan sungguh penting, mengapa kita harus menomorduakan hal itu dan lebih memilih untuk mementingkan ego, wibawa, atau harga diri pribadi kita untuk berdamai dengan sesama? Jika ada di antara teman-teman, saudara-saudaraku tengah mengalami sebuah hubungan yang rusak karena suatu kesalahan yang pernah kita buat atau katakan, ini saatnya untuk mengambil inisiatif. Datangi mereka dan mintalah maaf. Perbaiki segera hubungan itu, berdamailah saat ini juga sebelum hubungan kita semakin terputus dengan Tuhan. Berbesar hati dan minta maaf akan menjadikan kita orang yang terhormat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk sanggup memulai inisiatif untuk meminta maaf dan memberi maaf. Berilah kami ketenangan hati apabila rasa amarah dan kecewa masih menguasai. Kiranya kami boleh senantiasa meneladani Kristus yang selalu berinisiatif memulai untuk sebuah kebaikan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami terus mendoakan kondisi negeri kami dengan segala dinamika perekonomian, kesejahteraan, politik, dan kepemimpinan negeri. Tolonglah pemerintah kami yang terus berupaya menstabilkan dinamika di negeri kami. Kami juga berdoa untuk kami semua sebagai warga masyarakat. Kiranya kami juga dengan penuh kesadaran menolong pemerintah untuk mengatasi situasi ini bersama-sama dengan cara membangun kemandirian dan inisiatif berkontribusi berbagi kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Ya Tuhan, kami beriman bahwa di dalam pergumulan yang kami dan saudara kami hadapi, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan. Dan biarlah kami boleh merasakan ketenangan dan hangatnya kasih sayang Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah bersatu hati dalam doa pada hari ini. Selamat beristirahat saudara-saudaraku semua. Tuhan Yesus memberkati kita.